Saudaraku rahimakumullah, di antara cara yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, yang dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar, adalah meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan atau yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kenapa sangat mudah? Karena kita tidak harus melakukan apapun, cukup kita tidak melakukan yang haram. Akan tetapi jamaah sekalian, harus disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaannya. Oleh karena itu, tidak semua orang yang tidak melakukan yang haram akan mendapatkan pahala. Orang yang tidak melakukan perbuatan yang haram ada 4 macam. Yang pertama, orang yang tidak melakukan perbuatan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Dialah yang akan mendapatkan pahala. Karena meninggalkan yang haram adalah ibadah. Ibadah harus disertai dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka apabila dia niat ikhlas, dia akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua, orang yang riya. Kenapa dia meninggalkan yang haram atau tidak melakukan perbuatan yang Allah larang? Karena dia ingin dipuji orang. Maka orang seperti ini bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya di antara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-riya. Itulah riya. Yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena tidak mampu melakukannya, padahal dia sudah memiliki niat yang kuat, atau bahkan dia sudah usaha, namun belum kesampaian. Maka orang seperti ini jamaah sekalian tetap mendapatkan dosa, karena niatnya sudah kuat, apalagi kalau dia sudah usaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim saling berperang dengan pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan dibunuh tempatnya di neraka. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh memang pantas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Karena sesungguhnya dia sangat ingin, besar sekali niatnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Yang keempat, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram hanya karena belum kefikiran untuk melakukannya. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan pahala, namun tidak juga mendapatkan dosa. Jadi yang mendapatkan pahala hanyalah orang yang meninggalkan perbuatan yang haram atau tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah amalan yang sangat mudah karena kita cukup tidak melakukannya. Niatkan karena Allah. Semua perbuatan dosa tidak kita lakukan. Kita tidak berbuat syirik, tidak pula dosa kekafiran karena Allah. Kita tidak berzina karena Allah. Kita tidak korupsi karena Allah. Kita tidak bolos kerja karena Allah. Kita tidak minum khamar karena Allah. Kita tidak makan riba karena Allah. Demikian seterusnya. Semua perbuatan dosa kita niatkan, kita tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan pahala yang melimpah.